Prof. Burhan akan memulai. Iya, terima kasih. Silakan Pak Prof. Burhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ati. Jadi saya kemarin dihubungi oleh Prof. Neni. Kebetulan saya ini akhir tahun di Jakarta. Tapi kemarin itu sebenarnya istri saya mengajak saya ke Bandung. Di kampus saya itu manajemen entrepreneurial. Jadi Universitas Putra itu karakternya di entrepreneurial, sehingga ketika membuka prodi S3 manajemen juga mengarah ke entrepreneurial. Tapi kita juga baru selesai 1 semester. Di Unisba ini saya dengar program Doktor Ilmu Komunikasi, Prof ya? Ya, betul. Ya, jadi 1 semester. saya kapan hari itu baca, saya bilang, wah bagus ini. Sudah banyak ya, supaya jangan, kalau ada banyak prodi program doktor, artinya mahasiswa punya banyak peluang lah untuk mengikuti pendidikan S3. Nah, baik, saya punya slide 127 slide. Wow, luar biasa. Ini materi memang disajikan untuk beberapa minggu ya, tapi hari ini hanya 2 jam, sehingga saya akan singkat-singkat saja atau lewat-lewat aja. Kebetulan saya cukup lama mengajar mata kuliah filsafat ilmu dan terutama dikaitkan juga dengan, nah ini Prof. Neni sudah masuk. Prof. Neni, apa kabar? Alhamdulillah. Aduh, maaf ini. Saya akan lewatkan dulu slide saya kepada Bapak Ibu sekalian. Oh, sudah kelihatan ya slide saya? Belum ya? Sudah, Prof. Sudah keluar, Prof. Sudah ya? Sudah ada, Prof. Oh. Kelihatan ya? Ya, kelihatan sudah. Ya, kelihatan. Saya coba besarkan. Biasanya ini nggak bisa ini. Oke. Jadi ini materi saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita lihat di sini. Saya punya beberapa bagian dari filsafat dan paradigma ilmu komunikasi ini, tetapi juga dikaitkan dengan paradigma umum ya, ilmu pengetahuan. Kenapa kalau kita lihat mengapa S3 juga teman-teman di S2 ya harus belajar filsafat, karena ilmu dan metode itu sebenarnya adalah genre dari paradigma. Paradigma itu genre dari filsafat. Nah, kalau kita di perguruan tinggi itu hanya mempelajari metode, mempelajari ilmu, itu kita di level syariat. Nah, seperti itu. Nah, di S2 ini level berapa? Level 7 ya, level 8 ya. Dia harus belajar paradigma, sehingga memang berkaitan dengan levelnya repetarekat. Tapi kalau S3 memang level 9 wajib mempelajari filsafat ilmu ini ya. Dia sudah di hakikat. Jadi kalau kita mengamalkan metode ilmu, paradigma dan filsafat, kita akan menjadi seorang makrifat. Nah, itu yang memang diharapkan ya di perguruan tinggi program studi S3 itu memang mempelajari ilmu itu dari filsafat. Kemarin saya dikirim oleh teman-teman di grup alumni metode penelitian, salah seorang teman Profesor Hanif dari UT, itu dia mengkritisi tentang perkembangan pendidikan kita di Indonesia.
Terutama dia bilang bahwa ilmu pengetahuan kita di perguruan tinggi di Indonesia ini lebih banyak menciptakan tukang, menciptakan tukang daripada ilmuwan. Ya, saya tahu dia berbicara seperti itu dalam kacamata profesor. Tapi kalau menurut saya tidak salah juga. Kenapa? Karena orientasi pendidikan kita di Indonesia ini lebih banyak ke level 7, level 6 dan level 7 atau di tingkat S1. Sehingga lebih banyak mereka mengarahnya ke tenaga-tenaga siap pakai. Tapi agak lebih parah juga terakhir ini ketika Pak Jokowi ini, menteri-menteri yang mengurus pendidikan ini memang ada banyak yang hilang ya ketika pendidikan itu lebih mengarah ke sana. Saya katakan pada Prof. Hanif di WA bahwa dulu kita mengejek India ya, kita mengolok-olok India karena India banyak menghasilkan tukang gitu ya, bukan seorang ilmuwan. Hari ini kita berguru ke India. Tim vokasi kita ini, Pak, tim vokasi di kementerian kita ini, itu belajar vokasinya itu ke India. Mereka kirim tim, ya, termasuk teman saya gitu, ke India belajar vokasi beberapa bulan di sana. Dan dipulang diamalkan di Indonesia. Nah inilah yang menjadi satu persoalan besar ya, bahwa memang tingkat pendidikan kita di Indonesia ini, prodi-prodi kita di Indonesia ini terlalu banyak S1. Sehingga memang sarjana-sarjana yang kita hasilkan itu lebih banyak ke arah ya tenaga vokasi-vokasi itu, siap pakai itu. Berbeda ketika di Malaysia, itu hampir semua prodi di Malaysia itu ada S3-nya. Ada S3-nya, sehingga orientasi keilmuan itu bisa bervariasi. Mereka lebih banyak menciptakan leadership ya, pemimpin ya, bukan vokasi. Nah karena itu di setiap prodi kalau ada prodi S3 itu sangat bagus menjadi lokomotif dari prodi itu untuk pengembangan keilmuan di bidang itu. Nah, karena memang proses ilmu pengetahuan kita ini memang harus berada di 3 level ini. Level metode ilmu, level syariat, level tarekat, dan level hakikat. Nah, karena itu disertasi nanti yang dibuat oleh mahasiswa itu harus betul-betul berangkat dari filsafat dan paradigma. Tidak boleh lagi kemudian bicara tentang masalah metode, masalah ilmu itu secara spesifik ya, secara tidak berkaitan dengan paradigma dan apa. Ini yang penting sekali harus dipahami ya. Kekuatan mahasiswa S3, karakter mahasiswa S3 itu adalah pada kemampuan dia melakukan riset. Yes, saya katakan yes, betul. Tetapi riset itu harus diingat, genrenya adalah paradigma, genrenya adalah filsafat. Risetnya anak S1, risetnya anak S2, dan risetnya anak S3 beda. Risetnya anak S1 itu bisa saja bagaimana dia mengaplikasikan sebuah metode. Nah, level S2 ya karakternya bagaimana dia memahami paradigma sehingga dia bisa memilih metode-metode penelitian itu. Tapi mahasiswa S3 tidak demikian. Mahasiswa S3 harus memahami ketiga-tiga ini, terutama filsafat. Mazhab. Nah, filsafat itu dalam arti di sini adalah akar dari mazhab. Paradigma itu mazhab ya. Jadi filsafat itu adalah akar dari mazhab itu. Dari mazhab-mazhab. Itu harus dipahami sehingga lahir ilmu komunikasi umpamanya. Itu alirannya banyak. Mungkin di akhir slide ini saya akan sampaikan sedikit tentang paradigma dan perkembangan ilmu pengetahuan di ilmu komunikasi di dunia hari ini. Itu yang menjadi sangat penting untuk dipahami oleh mahasiswa S3 itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah,
Paradigma itu apa? Paradigm itu apa? Paradigm ini adalah kanal kecil pandangan dunia. Selain paradigm itu ada worldview, pandangan dunia. Ya, pandangan dunia ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, jadi paradigm itu adalah sistem keyakinan, ideologi, ketauhidan, ilmuwan untuk mencapai kebenaran. Jadi paradigm itu sistem keyakinan, sistem ideologi, sistem ketauhidan, ilmuwan untuk mencapai kebenaran. Kalau agama, religious paradigm itu adalah sistem keyakinan kita untuk mencapai surga. Ya, tapi kalau paradigm sistem keyakinan kita untuk mencapai kebenaran. Jadi semua ilmuwan harus memahami paradigm. Saya selalu tanyakan pada teman-teman dosen saya bahwa Anda menjadi dosen 20 tahun, 15 tahun, sebenarnya kalian itu berparadigma apa? Setiap ilmu pengetahuan memiliki paradigm. Itu kadang-kadang para dosen-dosen itu nggak bisa menjawabnya dengan benar. Anda 20 tahun menjadi dosen, jadi ilmuwan, tapi tidak punya paradigma. Ini sama dengan orang katakan bahwa saya ini orang Indonesia, tapi tidak punya agama. Ateis. Ya. Orang kalau di paradigm, scientific paradigm, kalau dia tidak paham scientific paradigm, itu sama kalau di agama, itu dia ateis, tidak beragama, tanpa dia sadari. Jadi kalau ngomong tentang Tuhan, itu orang Jawa bilang ngalor ngidul. Hari ini bicara surga dalam versinya agama ini, hari ini bicara Tuhan dalam versi agama ini, karena dia memang tidak beragama, ateis. Tanpa disengaja, bahwa dia tidak beragama. Sama dengan seorang ilmuwan. Seorang ilmuwan tidak berparadigma, tidak memiliki paradigma, ya, tidak memiliki domain paradigm, sama. Hari ini bicara tahu, besok bicara tempe, besok lagi bicara apa gitu. Tidak menjadi sebuah karakter paradigma, paradigm. Jadi Bapak Ibu kalau mengundang seseorang itu harus paham. Kalau dia bicara tentang ilmu pengetahuan harus paham. Dia ini seorang berparadigma apa. Jangan sampai dia datang ke prodi Bapak akan merusak pandangan paradigma yang dibangun selama ini di prodi itu. Begitu Pak. Cara yang sama saja umpamanya. Maaf. Ininya slide-nya tidak rubah. Oke. Paradigm itu adalah kanal kecil dalam pandangan dunia, kemudian paradigm itu sistem keyakinan, ideologi, ketauhidan ilmuwan untuk mencapai kebenaran. Jadi kalau kita memilih agama, itu karena kita yakin bahwa agama itu akan membawa kita kepada surga. Tapi kalau kita memiliki sebuah paradigma, kita yakin bahwa paradigma itu akan membawa kita kepada sebuah kebenaran. Nah, itu harus dipahami ya. Karena itu seorang ilmuwan harus punya paradigma. Paradigma di dalam kehidupan agama namanya religious paradigm. Kalau di ilmu pengetahuan namanya paradigm. Paradigma ilmu pengetahuan. Jadi wajib seorang ilmuwan itu harus punya paradigma. Ya, seperti itu. Jadi nanti suatu saat Bapak Ibu tanyakan kepada saya, Prof. Burhan ini seorang berparadigma apa? Kalau Bapak membaca semua karya saya, pasti jelas. Saya adalah seorang konstruktivism paradigm. Saya melihat realitas sosial itu adalah bentukan manusia. Konstruktivism paradigm. Sudah, semua karya saya. Saya 2 kali bikin disertasi, 2 kali juga menulis dengan konstruksi sosial. Seperti itu. Dengan versi yang berbeda, dengan kritik-kritik yang berbeda. Nah, itu sebuah contoh bahwa saya sudah yakin bahwa konstruktivism akan membawa saya kepada kebenaran. Kepada kebenaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, paradigm dipengaruhi oleh pandangan dunia. Nah, paradigma ini
dipengaruhi oleh pandangan dunia ya. Jadi kalau kita lihat paradigm ini merupakan kanal kecil ya, pandangan dunia. Pandangan dunia itu disebut dengan world view ya, yang masuk ke dunia pengetahuan di perguruan tinggi dan mempengaruhi, membentuk sistem berpikir ilmuwan. Jadi paradigma itu kanal kecil aja, di luar sana adanya pandangan dunia. Karena itu di perguruan tinggi sebelum mengenal pandangan dunia positivisme, belum mengenal paradigma positivisme, di luar sana itu sudah ada pandangan dunia positivisme. Bagaimana bangsa-bangsa Eropa Barat itu bisa datang ke Indonesia, bisa datang ke Afrika, dan kemudian menjajah kita, dan tidak ada satu orang pun yang kemudian berteriak bahwa itu sebuah kejahatan. Dan kemarin itu pimpinan Belanda itu, saya lupa namanya, sudah mengakui bahwa mereka membuat kesalahan kan di Indonesia. Di zaman itu tidak ada satu orang pun yang berteriak bahwa itu salah. Karena memang pandangan dunia seperti itu. Makanya bangsa Eropa Barat itu berlomba-lomba membangun armada untuk menguasai dunia ini. Dengan apa? Pandangan dunia positivisme. Nah, pandangan dunia positivisme itu juga masuk di perguruan tinggi kita, yang itu kita kenal paradigma itu. Mempengaruhi cara berpikir orang-orang di perguruan tinggi, yang kita kenal itu sebagai paradigm. Nah, sehingga paradigm pun akhirnya mengadopsi pandangan dunia positivisme itu. Makanya tidak salah kalau Auguste Comte di akhir abad 18 kemudian melahirkan ilmu sosial pertama yang namanya adalah sosiologi itu dengan paradigma positivisme. Karena memang pandangan dunia di zaman itu seperti itu. Positivisme. Nah, jadi pandangan dunia itu sama atau tidak sebangun dengan paradigma sebenarnya. Ya sama tapi juga tidak sama gitu ya dengan paradigm. Tetapi kalau pandangan dunia positivisme, maka sains paradigm juga positivisme. Kalau pandangan dunia fenomenologi, maka sains paradigm juga adalah fenomenologi. Kalau pandangan dunia critical theory paradigm, maka sains paradigmnya adalah critical theory paradigm. Pandangan dunia postmodern juga melahirkan sains paradigm, postmodern paradigm. Begitu juga pandangan dunia postkritikal juga akan melahirkan sains paradigm, yaitu postkritikal paradigm. Itu selalu seperti itu. Jadi pandangan dunia ini ikut masuk mempengaruhi orang-orang di perguruan tinggi. Sehingga membangun paradigma-paradigma keilmuan itu. Ya. Jadi hari ini kita sudah berada di pandangan dunia posmo, bahkan sudah berada di pandangan dunia postkritikal. Ya, tidak lagi posmo, tapi postkritikal paradigm. Jadi kalau kita lihat pohon utamanya seperti ini termasuk juga berkembang di ilmu komunikasi yang seperti ini. Ilmu komunikasi yang tidak mengadopsi paradigma-paradigma keilmuan seperti ini akan ketinggalan zaman. Akan ketinggalan zaman. Ditinggal orang. Ya, makanya nanti di akhir saya akan ceritakan salah satu buku, salah satu penulis yang berbicara tentang postdisiplin. Ilmu komunikasi ini sudah masuk ke era postdisiplin, ya. Nah, itu sudah masuk di post-critical paradigm itu. Nah, kita lihat awal mula lahirnya paradigma itu adalah yang kita sebut dengan classic paradigm, classical paradigm, yaitu positivism. Karena kita sadar betul ilmu-ilmu sosial ya itu juga lahir dipelopori oleh ilmu pengetahuan yang kita kenal dengan ilmuwan fisika. Termasuk Auguste Comte itu seorang ilmuwan fisika ya yang kemudian membawa alat-alat riset dia di fisika itu dia melakukan riset ke manusia, kemudian melahirkan ilmu pengetahuan
pertama yang namanya sosiologi. Ilmu pengetahuan sosial pertama yang namanya sosiologi. Belum ada ilmu komunikasi, ya, belum ada ilmu pendidikan, belum ada. Baru pertama kali yang namanya adalah sosiologi. Nah, sosiologi itu mempelajari ya tentang interaksi manusia, mempelajari tentang pendidikan, mempelajari politik, ya, negara dan sebagainya. Yang hari ini kita kenal sosiologi Agus Kom itu dengan istilah ilmu-ilmu sosial hari ini. Ya. Ya, itu pertama kali dipelopori oleh Agus Kom. Dan kemudian masyarakat berubah, kemudian masuk di dalam satu era yang kita kenal dengan post-positivism, yaitu paradigma tengah ini. Tetapi ini terjadi semacam kritikal di sini bahwa sebenarnya orang belum mengenal post-positivism, dia sudah mengenal fenomenologi dulu. Ya, dia sudah mengenal critical paradigm. Tetapi kelompok post-positivism ini, dia tidak migrasi ke fenomenologi, ke critical paradigm, dia kembali ke positivism, kemudian dia mengkritik positivism dari dalam, sehingga paradigma ini kita kenal dengan middle paradigm, paradigma tengah. Ya, dia ada di positivism, dia ada di fenomenologi juga. Tetapi kita mengenal fenomenologi ini sebagai critical paradigm. Nah, hari ini critical paradigm itu sudah masuk ke era postmodern. Yang kita kenal bukan lagi critical paradigm, tapi post-critical paradigm. Jadi ini orang-orang postmodern ini. Jadi kalau kita bagi begitu bahwa paradigma utama dalam ilmu sosial termasuk komunikasi, ya itu adalah penganut paham klasik, penganut paham modern, dan penganut paham postmodern. Hari ini semua riset-riset yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa kita di ilmu komunikasi, semua sudah di era post-critical paradigm. Post-critical paradigm. Sehingga metode itu sudah menjadi sesuatu yang amat sulit ya kalau kita tidak inovasi. Kalau kita tidak melakukan inovasi, teman-teman di S3 besok, kalau tidak melakukan inovasi metodologi, akan kesulitan menghadapi fenomena atau realitas sosial kita hari ini. Karena itu wajib melakukan inovasi. Kita tidak bisa lagi mengandalkan metode-metode di era ini, di era positivism. Di era positivism ini melahirkan metode kuantitatif. Di era fenomenologi ini menghasilkan riset-riset kualitatif. Di era post-positivism ini kita memahami menghasilkan metode-metode post-positivism yang kita kenal dengan kuasi-kualitatif, ya, deskriptif, kuantitatif, dan sebagainya itu di sini. Nah, tetapi di era postmodern ini, metode itu sudah tidak berstruktur lagi. Metode itu sudah tidak memiliki sebuah model. Kenapa? Karena realitas sosial kita itu sudah bercampur baur dan lain sebagainya. Nah, sehingga harus ada ya modifikasi metodologi. Nah, kelompok-kelompok fenomenologi ini melahirkan metode-metode tunggal yang kita kenal dengan netnografi, netnoporn, ya, netno-beautiful, dan sebagainya. Nah, sedangkan di postmodern ini melahirkan mix methods itu. Mix method dan sebagainya. Sehingga teman-teman S3 tidak akan bisa mencapai mengungkapkan sebuah realitas sosial ya dengan baik tanpa memahami metode perubahan paradigma ini dengan baik, sehingga nanti besok bisa melakukan inovasi metodologi dengan baik. Semua ilmu pengetahuan mengalami hal yang sama. Teman-teman saya di prodi manajemen entrepreneurial juga seperti itu. Memahami persoalan, kesulitan memahami metode di era post-kritikal ini tanpa harus melakukan inovasi. Nah, karena itu Denzin mengatakan bahwa setiap research itu harus melahirkan satu kajian. Apalagi riset-riset S3 ini wajib menghasilkan satu kajian. Saya lakukan itu.
semua disertasi saya itu menjadi kajian. Menjadi kajian. Disertasi saya di Unair menjadi kajian sosiologi komunikasi, menjadi kajian konstruksi sosial, media massa. Itu di Unair itu jadi 2 kajian. Nah, disertasi saya yang terakhir di Malaysia itu menghasilkan kajian komunikasi pariwisata. Nah, itu sebuah contoh bahwa apa yang dikatakan Denzin itu seperti itu. Sehingga teman-teman yang hari ini akan siap-siap membuat disertasi, itu harus sudah tahu bahwa disertasi saya itu besok wajib menjadi satu kajian. Karena Denzin mengatakan begitu. Bapak menghabiskan uang di prodi ini ratusan juta, tapi kalau besok tidak menghasilkan kajian, ya rugi kan Bu, Pak? Rugi dong. Seperti itu. Kajian itu akan menghasilkan konsep, menghasilkan ilmu pengetahuan. Di mana pelopornya adalah Pak Asep, pelopornya adalah Bu Eka, pelopornya Bu Tia, melalui disertasi-disertasi. Jadi saya sekarang bangga bahwa kajian sosiologi komunikasi itu saya pelopornya. Ya, karena saya paling awal yang mempelopori kajian ini. Kajian sosiologi komunikasi saya bangga karena saya yang mempeloporinya. Kajian konstruksi sosial media massa saya bangga karena saya yang menjadi pelopornya dari disertasi-disertasi itu. Begitu Bapak Ibu sekalian, jadi kita harus punya idealisme seperti itu ketika akan membuat disertasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut, paradigm application-nya itu seperti ini. Jadi, mengapa paradigma itu harus kita punya, harus kita miliki, harus kita kuasai, ya, terutama di mahasiswa S3, karena paradigma itu adalah cara pandang kita ya terhadap ketika kita menghadapi satu masalah. Ketika Bapak melihat, saya jalan-jalan ke Bandung ini, terus Prof. Neni dan Prof. Ati tahu, kemudian telepon saya mau ketemu, Prof. Nah, sudah. Oke, silakan ketemu. Nah, tapi sudah janjian nanti sore ketemu ini. Tapi di dalam perjalanannya, Prof. Neni bilang, nggak enak kalau ketemu Prof. Burhan, nggak bawa apa-apa. Terus mampirlah ke toko, ya, cari makanan khas Bandung apa itu. Kemudian dibawakan ke hotel, ketemu saya di sana, kemudian dikasihkanlah barang makanan itu ke saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah saya langsung makan barang itu? Tidak, loh, Pak. Saya membukanya dan melihatnya dengan paling tidak 2 paradigma ini. Religious paradigm atau scientific paradigm. Pertama saya buka dulu. Ya, konteks Prof. Neni dan Prof. Ati itu memperkuat religious paradigm saya. Karena Prof. Ati dan Prof. Neni adalah seorang Muslim, sehingga memperkuat religious paradigm. Tidak mungkin beliau membawa makanan yang tidak halal kepada saya. Sehingga itu memperkuat pandangan religius saya. Kemudian begitu saya buka ternyata kue, ya kue khas Bandung itu ya. Apakah langsung saya makan? Tidak. Saya harus mempertimbangkannya dengan scientific paradigm. Saya lihat lagi, barang ini memang bisa dimakan atau tidak. Bersih, higien, tidak berjamur atau tidak. Sehat untuk saya atau tidak. Itu saya lihat lagi. Nah, ketika saya yakin bahwa scientific paradigm ini lolos, baru saya mencicipi makanan. Itu terjadi ketika kemarin kita pertama kali menggunakan vaksin itu. Vaksin COVID, ya, yang Sinovac itu. Begitu tahu Sinovac dibuat di Amerika, dibuat di Cina, kita sudah geger, pasti haram. Kan gitu kan. Karena orang-orang berpikir religious paradigm, pasti Cina yang bikin ini pasti haram, dibikin dari lemak babi. Akhirnya kita harus kirim ulama ke Cina untuk mempelajari cara membuat vaksin ini. Ternyata betul, ada dibuat dari lemak babi, tapi jauh sekali, jauh, ya. Diolah sehingga pada saat menjadi bahan baku dari Sinovac itu sudah tidak ada lagi unsur babi. Nah, disinilah kemudian secara religious paradigm para ulama-ulama kita menentukan halal,
Sinovac dipakai. Apakah langsung disuntik? Tidak loh. Dibawa ke Bandung dulu. Diuji coba 1.600 orang. Ya, melalui apa? Melalui scientific paradigm. Dicoba dulu, ini disuntik orang sakit atau tidak. Ini ternyata 1.600 itu orang tidak ada yang sakit. Kalau ada hanya gejala-gejala kecil kan, maka Badan POM mengeluarkan sertifikat. Sertifikat itu namanya scientific paradigm. Pemakaian darurat itu. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita tetap menggunakan paradigma ini. Ya, yang disebut dengan religious paradigm. Karena itu paradigma itu sangat penting. Coba bayangkan Bu Eka ini tidak punya paradigma ini, religious paradigm di dalam kehidupan. Ya, ketemu Pak Asep ya oke-oke aja, Pak Asep ini memang suaminya. Kan enggak juga kan. Tapi karena Bu Eka ini, Pak Asep ini memiliki religious paradigm, ketemu berdua di mana saja aman. Kan begitu kan? Wah, ini bukan istri saya, bukan suami saya, aman. Tapi kalau sudah tidak punya religious paradigm, habis sudah. Makanya penting sekali kita memahami paradigma itu. Cara berpikir kita menghadapi satu. Nah, itu pun terjadi pada scientific paradigm. Ketika kita punya masalah, kita sudah punya alat, ya. Sebelum teori, kita sudah punya alat paradigma itu untuk melihat. Umpamanya di kampung-kampung kita di Jawa itu ya, itu ada tulisan besar, ngebut, benjut. Ngebut, benjut, itu paradigma. Kamu kalau ngebut, pasti benjut kamu. Itu di jalan-jalan di kampung-kampung kita di Jawa itu begitu. Itu cara berpikir. Kalau kamu tidak belajar, nggak lulus loh kamu. Itu paradigma. Bukan teori loh ya, paradigma. Seperti itu. Nah, ini paradigm application-nya seperti itu. Sehingga paradigma itu menjadi penting. Bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi dosen, ya, yang mengajar mahasiswa di kelas, yang diajarkan itu paradigmanya loh ya. Yang diajarkan itu paradigmanya. Jadi kalau bapak, ibu, dosen kemudian tidak punya paradigma, itu jadi orang kulaan ilmu aja, kata orang Jawa. Ambil ilmunya siapa diajarkan, ambil ilmu siapa diajarkan. Tapi kalau bapak ibu punya paradigma, ilmu-ilmu itu akan diseleksi sesuai dengan paradigma bapak. Karena itulah yang menjadi keyakinan bapak, bahwa mahasiswa saya yang menggunakan cara berpikir saya, paradigma berpikir saya, dia akan menjadi cepat memahami sebuah persoalannya. Begitu Pak. Jadi di dunia ini terjadi pertarungan paradigm Pak di dalam kampus-kampus kita itu. Saya tidak tahu betul di Unisba ini paradigma mana yang berkuasa. Tapi umpamanya di ilmu hukum ya, di ilmu hukum hampir di seluruh Indonesia, itu ada dua paradigma yang sangat kuat, yaitu hukum positif dan hukum empiris. Itu dua paradigma ini luar biasa. Nah, di komunikasi ini perbandingannya rata-rata sama seperti itu. Jadi paradigma, nanti saya akan cerita paradigma linear ya, dan nanti saya akan cerita paradigma postdisiplin. Kemudian ada juga satu paradigma teknologi media komunikasi. Itu yang paling kuat ya, berkembang di Indonesia. Nah, kita tanpa sadari hari ini postdisiplin itu sudah menguasai kita di dalam ilmu-ilmu komunikasi kita. Saya termasuk orang yang penganut paham postdisiplin ini. Saya datang bukan dari S1 komunikasi, tapi ketika S2, S3 saya sudah berpindah arah ke komunikasi. Pengalaman Prof. Alo juga begitu, Prof. Dedi juga seperti itu. Bahkan Prof. Dedi itu di disertasinya tidak bicara tentang komunikasi, tapi S1, S2 beliau komunikasi. Prof. Alo tidak. Prof. Alo itu di S1 kalau tidak salah masih administrasi, administrasi kalau tidak salah. Itu sudah seperti itu. Tetapi di akhir perjalanan kita memilih science communication ini menjadi sebuah science paradigm yang itu menjadi penting. Saya 25 tahun yang lalu sudah melihat bahwa
bidang komunikasi ini menjadi sebuah bidang yang akan berkembang pesat di waktu yang akan datang. Ternyata betul. Sehingga saya dari sosiologi pindah saya ke S2-nya komunikasi. Ke waktu itu S2 komunikasi belum ada. Saya ambil komunikasi di Unair, itu namanya ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial, tetapi tesis saya bicara komunikasi. Erotika media massa waktu itu. Kemudian S3 saya mengambil iklan televisi. Iklan televisi. Sama juga di ilmu sosial. Karena Unair itu mengandung paham ilmu sosial itu tidak bisa diklasifikasikan. Jadi dia mengatakan, Prof. Tando waktu itu mengatakan, mana ada ilmu sosial itu bisa dipisahkan. Semua sama. Nanti dibedakan pada disertasi dan tesis dan disertasi waktu itu. Nah, saya di Malaysia yang baru spesifik mengambil communication. Nah, Malaysia itu prodi saya namanya teknologi multimedia dan komunikasi. Nah, lucu lagi kan, di sana orang-orang multimedia dan orang komunikasi itu menjadi satu prodi. Nanti doktornya, PSD-nya itu ada PSD komunikasi, ada PSD teknologi komunikasi. Itu seperti itu. Saya mengambil yang PSD komunikasi. PSD communication. Jadi yang di Malaysia itu saya sudah spesifik ya, mengambil PSD communication. Nah, itu sejarah kita itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat kalau dilihat dari scientific paradigm atau social methods paradigm, bahwa paradigma kita ini ada 3 yang paling berpengaruh ya, dan postmodern masuk di dalam itu. Yaitu ada yang klasik, ada yang kritis, dan ada yang post-positivis ya. Ini kalau di metode penelitian kita akan membahasnya satu persatu. Nah, kita lewatkan aja. Ini yang klasik paradigm, yang di kuantitatif, melahirkan metode kuantitatif. Nah, ini kalau kita lihat ya, perbandingan paradigma metode penelitian itu seperti ini. Ada yang positivism, ada yang post-positivism, ada yang konstruktivism, ada critical theory, ada yang disebut dengan partisipatoris. Ya. Nah, kita lihat di ilmu-ilmu di teori-teori sosial yang dibuat oleh Josh Richter, itu dia membagi paradigma ada 3. Ada paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Nah, kita lihat di Paloma juga membuat beberapa model klasifikasi paradigma ya, yang dibagi dari evaluatif, humanistik, dan kemudian naturalistik. Ya, Palomo ini orang pendidikan ya, sehingga dia mengklasifikasi seperti itu. Nah, ini Jürgen Habermas. Ini adalah paradigma Jürgen Habermas, ini adalah tokoh komunikasi kita awal ya, filosof komunikasi, yang dia membagi ilmu itu ada 3, empiris, historis, hermeneutik, dan sosial kritis. Ya, jadi sebenarnya awal mula dari teori-teori komunikasi ini salah satunya adalah Jürgen Habermas. Nah, ini kita lihat juga ada filosof-filosof yang lain. Tetapi Jürgen Habermas ini yang membawa sosiologi komunikasi terlepas dari sosiologi. Ya, ini Jürgen Habermas melalui teori tindakan ini. Melalui ini, Pak, melalui teori tindakan ini. Jadi Bapak Ibu wajib mempelajari epistemologi Jürgen Habermas ini ya. Di buku sosiologi komunikasi saya itu, saya bicara tuntas ini mengenai Jürgen Habermas. Ya, bagaimana dia memisahkan komunikasi dari sosiologi. Ya, itu tikungannya adalah di Jürgen Habermas. Jadi kita harus berterima kasih kepada Jürgen Habermas ini karena teori tindakan yang dia buat itu membuat ilmu komunikasi ini menjadi ilmu pengetahuan sendiri yang terlepas dari sosiologi. Sebelum itu, kita melihat bahwa sosiologi, komunikasi itu bagian dari sosiologi. Dari apa? Dari komunikasi dan kontak. Ya, di sosiologi itu ada kajian kontak
sosial dan communication. Nah, ini itu kemudian terlepas yang membuat tikungan sendiri ya dibantu oleh jargon Habermas ini, sehingga pemikiran teori tindakan ini mempengaruhi ya apa yang kita kenal hari ini sebagai komunikasi itu, sehingga dia masuk ke tindakan komunikatif, tindakan revolusioner, emansipatoris. Nah, ini Margon ya, Barel dan Margon ini juga membuat sebuah paradigma radikal ya, radical change. Dia membuat sebuah paradigma yang kita kenal sebagai paradigma radikal ya. Kalau di kesempatan lain kita bicara Barel dan Margon ini bisa 3-4 kali pertemuan ya. Baik. Nah, kalau kita membuat satu perbandingan paradigm, itu di sana ada Guba, ada Habermas, kemudian Barel, Paloma, Richard, itu kira-kira seperti ini. Ya, jadi kita lihat Habermas itu ada empirik analitik, teori sosial kritik, dan historik hermeneutik. Kita tahu bahwa jargon Habermas ini adalah orang kiri ya. Dia orang kiri, sehingga teori-teori dia kita kenal dengan teori kritis. Maka komunikasi itu ada teori kritis. Ingat ya, komunikasi itu adalah teori kritis. Saya pernah bertemu dengan seorang teman saya, kemudian dia tahu saya orang komunikasi, dia bilang sama saya, wah ini orang-orang kritis ini, seperti itu. Ini orang komunikasi kan orang kritis. Ya, memang betul, karena dia mempelajari jargon Habermas ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga harus paham di dalam studi-studi Postmo, kita harus paham juga paradigma interpretif konstruktivis ini. Jadi di dalam ilmu-ilmu komunikasi, kita mengenal dekat tentang interpretif dan konstruktivis. Hari ini, semua ilmu komunikasi berparadigma interpretif dan konstruktivis. Hari ini. Nah, interpretif ini bersifat apa Pak? Bersifat subjektif. Ya, konstruktivis itu bersifat subjektif, makanya jangan kaget kalau ilmu komunikasi juga mengembangkan teori-teori berlandaskan pada subjektivitas. Di posisi kiri ada objektivitas, di posisi kanan ada subjektivitas. Sehingga di dalam teori-teori komunikasi jangan kaget, ada yang membangun teori dengan asumsi positivis, dengan ajaran positivis, yang objektivis. Ada juga ilmu komunikasi yang dikembangkan dengan ajaran fenomenologi dengan subjektivis. Bahkan akhir-akhir ini ilmu komunikasi dibangun dengan dua paradigma yang bercampur baur itu, yang kita kenal dengan mixed methods atau post-critical paradigm itu. Jadi hari ini kita sudah lebih banyak mengkombinasikan paradigma positivis dan paradigma fenomenologi, paradigma kritis, yang kemudian menjadi post-critical paradigm itu. Begitu Pak. Jadi jangan kaget kalau akhir ini kita katakan bahwa fenomena-fenomena komunikasi itu menjadi blur, ya, jadi blur, menjadi tersamar, menjadi jamak, menjadi itu kenapa? Karena paradigma pengetahuan realitas sosial kita hari ini itu juga sudah blur itu seperti itu. Nah, kita juga mengenal dalam paradigma terutama juga pada riset-riset komunikasi, yaitu critical theory paradigm ini. Banyak sekali riset-riset komunikasi yang tidak menggunakan teori sebagai dasar dari riset-riset fenomenologi. Kenapa? Mereka adalah kelompok critical theory paradigm. Jadi critical theory paradigm ini adalah kelompok yang paling kuat di era perkembangan ilmu komunikasi di awal-awal, terutama dari kelompok Jerman, ya, dari kelompok Frankfurt School, ya, Jerman seperti itu. Jadi paling banyak, bahkan kita kenal bahwa aliran Jerman ini adalah yang menguasai dunia. Jadi komunikasi itu juga terpengaruh oleh kata kritis tadi itu berangkat dari Jerman itu, Frankfurt School itu. Nah, jadi
akhirnya banyak sekali riset-riset komunikasi juga tidak menggunakan teori, karena di critical theory paradigm ini tidak percaya kepada teori-teori itu. Sehingga Bapak, Ibu, Prof. Ati dan Prof. Neni ada di sini, mungkin juga bisa mempertimbangkan. Jadi saya ketika menjadi kaprodi di kampus saya yang lama, itu saya merubah pedoman disertasi itu menjadi 4 model. 4 model. Ya, kalau selama ini hanya satu model ya. Ketika saya kemarin ditunjuk jadi kaprodi manajemen entrepreneurial, juga pertama sekali yang saya lakukan merubah buku pedoman yang hanya 1 menjadi 4, yaitu kuantitatif, kuasi kualitatif, fenomenologi, dan mixed method. Itu seperti itu. Dirubah sehingga mahasiswa dan para dosen itu memahami bahwa kita harus harus buku pedoman disertasi itu kan sebenarnya kitab suci kita kan di dalam pembimbingan baik para dosen maupun juga mahasiswa ya. Tidak boleh hanya 1. Biasanya yang ditulis itu hanya model positivism itu, kuantitatif itu. Nah, saya merubahnya menjadi 4, termasuk mixed method. Ya, jadi kalau menulis dengan mixed methods, bagaimana desainnya? Kayak jelas seperti itu. Nah, kenapa? Karena ada banyak riset-riset komunikasi itu penganut paham critical theory paradigm, tidak menggunakan teori. Umpamanya kita gunakan saja model Creswell ya, Creswell yang naratif itu nggak pakai teori. Yang model fenomenologi nggak pakai teori, Pak. Seperti itu. Jadi kalau Bapak pakai teori, itu paradigma pasti kuasi kualitatif. Pasti kuasi kualitatif ya. Jadi hati-hati di sana, itu memang kita harus paham paradigma ini dengan baik. Nah, berikutnya kita lanjut. Ini kalau kita belajar paradigma, kita harus tahu dua kalau saya bilang nabi, tidaklah, karena mereka lahir di bukan era nabi ya. Ya, orang-orang besar inilah. Ada yang Popper, ada Kuhn. Ya. Jadi kalau Popper mengatakan bahwa ilmu pengetahuan bukan semata-mata produk kesepakatan sosial. Jadi ilmu komunikasi itu bukan semata-mata produk asosiasi. Jadi Aspikom itu bukan salah satu produk ilmu menjadi pabrik ilmu pengetahuan. Aspikom itu. Ini pandangan Popper. Tapi kalau pandangan Kuhn, ilmu pengetahuan itu hasil kesepakatan Aspikom. Nah, kalau kita seperti itu. Tapi kalau Popper tidak. Jadi ilmu pengetahuan itu berkembang secara evolusioner. Itu Popper bilang seperti itu. Karena melalui peneliti, melalui ilmuwan. Tapi kalau Thomas Kuhn, ilmu pengetahuan itu berkembang secara revolusioner. Kenapa? Karena melalui asosiasi. Sehingga cepat berkembang. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan melalui subjek peneliti. Itu Popper. Tapi kalau Thomas Kuhn mengatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu melalui subjek peneliti, anggota Aspikom. Kalau bukan anggota Aspikom, nggak boleh mengembangkan ilmu komunikasi itu. Itu seperti itu. Nah, ini yang keempat, kelima, keenam itu nanti dibaca sendiri ya. Itu tidak terlalu, itu pelengkap saja. Tapi kira-kira seperti ada 2 aliran. Jadi aliran yang percaya kepada asosiasi, ada aliran yang tidak percaya pada asosiasi. Makanya kita harus bebas saja ya. Ada prodi-prodi yang bergabung ke Aspikom, silakan. Ada prodi-prodi yang tidak mau bergabung ke asosiasi, ya silakan. Seperti karena ini memang ada jalannya, ada 2 pandangan seperti itu. Jadi tidak semua wajib mengikuti asosiasi, tidak. Jadi asosiasi itu kan hanya organisasi ya, organisasi kita berkumpul aja. Tapi secara ilmu pengetahuan ya memang seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, begitu banyak paradigma ilmu sosial, maka kita garis gitu ya, ada yang positivism, post-positivism, ada yang fenomenologi atau kritis ya, atau anti
positivism. Jadi ilmu komunikasi ini ada juga yang beraliran positivism, post-positivism, ada juga yang beraliran fenomenologi atau aliran kritis, atau beraliran post-kritis itu. Jadi silakan, hanya saja Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa aliran-aliran positivism itu merupakan aliran ilmu pengetahuan yang klasik, yang lama ya, mengikuti tradisi yang lama. Kalau Bapak mau modern, ya masuk ke arah post-positivism atau ke arah kritis, seperti itu. Nah, terutama disertasi itu memang harus banyak beraliran kritis ya, supaya bisa mengkritik teori. Kenapa? Karena positivism itu doktrin dia. Nanti kita akan lihat, tidak banyak dia mengkritik teori. Kalau mau mengkritik teori, dia harus berpindah ke post-positivism. Tapi kalau kritis, aliran kritis, semua teori kritik, baru menghasilkan teori baru. Bapak-bapak, ibu-ibu D3 ini kan nanti besok menghasilkan novelty teori kan? Jadi mestinya itu masuk di posisi post-positivism atau di paradigma kritis itu, supaya bisa menghasilkan teori-teori novelty teori. Ya. Nah, jadi kalau kita bagi dua, ada klasik, ada yang modern ya, atau klasik itu yang positivism, post-positivism, kemudian yang modern itu yang post-modern ya. Nah, mari sekarang kita lihat ke bagian kedua ya, ke komunikasi. Jadi kalau kita lihat bahwa filsafat kita ini dibagi ada dua. Ada filsafat modern, filsafat timur ya. Kemudian kalau filsafat modern itu kita lebih mengenal Eropa ya, Yunani kuno, Prancis, Inggris, Jerman dan sebagainya. Amerika itu yang terakhir Pak. Ya, teori Amerika itu ketika ilmu pengetahuan berkembang di Yunani, di Prancis, di Inggris, di Jerman, Amerika itu masih menjadi hutan rimba, tempat pembantaiannya orang-orang asli oleh residivis dari Inggris itu. Ya, jadi baru saja dia menjadi tanah harapan ketika Amerika itu ternyata banyak emasnya ya, banyak tambang emas, kemudian orang-orang Eropa bermigrasi ke sana, termasuk juga ilmuwan-ilmuwan Eropa itu juga berpindah ke Amerika, baru Amerika itu berkembang. Seperti itu. Jadi kalau dia bilang dia itu polusi dunia, ya kita ketawa kan, karena kita tahu bahwa banyak sekitar 2 juta lebih penduduk asli dibantai oleh residivis dari Amerika itu, dari Inggris itu. Yang dulu Bu Tia mungkin waktu kecil nonton film Cowboy itu loh Bu. Nonton film Cowboy itu merupakan cerita konflik antara orang-orang pendatang dan orang-orang tempatan di sana. Yang The Wild West misalnya, Prof? Ya, itu. Jadi mengapa mereka selalu menggunakan senjata? Karena mereka residivis, orang-orang Inggris itu residivis. Jadi berperangnya sama orang Indian, nah, seperti itu. Jadi ilmu pengetahuan belum berkembang di sana. Yang berkembang di Eropa memang. Hasil dari apa, Bu? Hasil dari perang salib itu. Hasil dari perang salib itu, kemudian ilmu pengetahuan itu, kitab-kitab orang ilmuwan Islam itu diambil bawa ke Eropa. Kemudian Eropa berkembang ilmunya seperti itu. Nah, filsafat timur itu kita kenal Mesir kuno, Mesopotamia, ini lebih lama, lebih lama lagi. Mesir kuno itu, waduh, tahun gak karu-karuan ya. Kemudian kita lihat seluruh bangsa-bangsa yang dikuasai oleh Islam, ya, itu juga daerah yang kita sebut daerah Mesopotamia itu. Nah, di Asia ini kita kenal India, Cina, Jawa itu menjadi pusat dari filsafat timur. Jawa ini luar biasa, Bu. Ya, filsafat timurnya ya. Nah, mari kita lihat. Filsafat itu induk dari pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan bersumber dari filsafat. Termasuk komunikasi. Ya, filsafat sampai saat ini tidak pernah lepas dari konteks kultural masyarakat di mana ia berkembang. Ya. Jadi filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan sosial pertama adalah sosiologi. Belum ada ilmu komunikasi, ilmu politik, ilmu pendidikan, ya,
dan sebagainya. Ya. Kajian sosiologi adalah saat itu adalah politik, pendidikan, negara, ekonomi, masyarakat, dan sebagainya. Hari ini sosiologi itu disebut dengan ilmu-ilmu sosial, termasuk juga komunikasi. Bagian terlepas dari sosiologi itu, karena tadi saya katakan, umpamanya kajian teori tindakan itu membawa komunikasi terlepas ya dari sosiologi itu menjadi disiplin ilmu sendiri. Nah, filsafat masa Yunani kuno disebut pula sebagai langkah awal pembebasan akal manusia dari kultur mistik yang membelenggu potensi-potensi rasional manusia. Ya, kemudian kesadaran baru. Jadi filsafat itu dianggap sebuah hal baru di zaman itu ya, yang terlepas dari pengaruh-pengaruh mistis manusia. Jadi manusia ini Bu, sejak Adam lahir sampai dengan 600 tahun sebelum Masehi, itu kehidupan mereka diatur oleh mistik. Oleh mistik, Pak. Jadi kita kenal cerita orang-orang tua dulu-dulu itu kalau pergi kemana-mana nggak pakai kendaraan. Ya itu mistik, dan itu bukan sesuatu yang bohong. Semua pemimpin-pemimpin dunia, ya itu harus punya dukun. Harus punya dukun. Kita kenal Firaun dan sebagainya, itu punya dukun. Dukun itu menteri mereka, penasihat mereka. Kenapa? Karena di kepala manusia zaman itu ya mistik, kultur mistik. Nah, dan lahirnya 600 tahun sebelum Masehi baru orang mengenal filsafat. Dan dari situlah orang mulai mengenal logos, ilmu. Jadi mereka meninggalkan mistik, beralih ke logos. Itu seperti itu ceritanya. Nanti ada sejarahnya, saya akan cerita. Nah, jadi kata kritis adalah kata kunci dari semua filosof sepanjang zaman sampai hari ini. Nah, karena itu ilmu kita bersyukur ilmu komunikasi itu bagian dari pandangan kritis itu di dalam ilmu pengetahuan. Jadi lahirnya ilmu komunikasi itu dari pandangan kritis. Apa gurunya? Jurgen Habermas itu salah satunya. Dia tokoh kritis, ya tokoh ilmu-ilmu kiri, ya ilmu kritis itu. Nah, makanya Bapak Ibu harus tahu posisinya. Tapi dalam perkembangannya, ilmu-ilmu komunikasi itu tidak selamanya kritis, tetapi juga positifis. Ada juga yang positifis dan sebagainya. Nah, itu ya. Tetapi substansi dari teori-teori komunikasi itu adalah teori kritis itu. Nah, itu sejalan dengan filsafat. Karena kata kritis ini menjadi kunci dari semua filosof sepanjang zaman. Bernard Russell mendefinisikan filsafat sebagai daerah tak bertuan ya, di antara teologi dan ilmu pengetahuan. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi filsafat itu berada di sini, ya di daerah tidak bertuan. Di sini ada teologi, di sini ada pengetahuan. Jadi filsafat itu semakin tinggi, semakin tidak ada garis ini Pak. Kalau saya teruskan, dia akan melingkar ke sini. Jadi pengetahuan itu sebenarnya ada batasnya. Teologi juga begitu. Saya tarik masih melengkung ke sini. Artinya bahwa teologi itu terbatas pada agama-agama mereka sendiri. Pengetahuan juga terbatas pada kajian-kajian. Tapi filsafat semakin tinggi semakin terbuka. Seperti itu, ya. Jadi kemudian kita lihat, jadi kalau kita mempelajari filsafat dalam kajian ilmu, kita cukup mempelajari 4 hal ini. Termasuk juga filsafat ilmu komunikasi ya. Kita bicara definisi, sistematika, tokoh dan aliran, sejarah. Itu sudah clear semua, Pak. Kita sudah paham betul posisi filsafat komunikasi ini. Tapi tentu hari ini tidak bisa saya bicarakan semua ya. Ini materi 1 semester mestinya seperti itu ya. Oke, jadi kalau dari pendekatan kita mengenal ada pendekatan definisi ya. Kalau dalam pendekatan sistematik, kita mengenal bahwa filsafat itu berangkat dari pertanyaan Immanuel Kant ya, tentang persoalan substansi ada. Jadi kalau kita lihat di sini. Nah, ini Pak. Ada itu apa? Ada itu ontologi, ada itu metafisika, kemudian ada ilmu pengetahuan dan nilai. Jadi yang kita kembangkan dalam sebuah pengetahuan itu adalah substansinya adalah ini.
Lanjut, Pak. Kemudian pendekatan melalui tokoh dan aliran. Nah, ini mungkin saya bisa menjelaskan sedikit ya, bahwa ini penting untuk dipahami karena dia akan mempengaruhi aliran-aliran kita di sana. Jadi seperti kita lihat René Descartes, Spinoza, Leibniz ini mereka adalah pelopor aliran rasionalis. Aliran rasionalisme ini sebuah aliran yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan itu berasal dari akal pikiran manusia. Segala sesuatu yang bukan bersumber dari akal pikiran manusia bukan ilmu pengetahuan. Nah, karena itu tidak ada, sebenarnya dari sini tidak ada yang komunikasi saya bilang ada yang mengembangkan komunikasi agama itu loh Pak. Itu tidak ada Pak, karena agama itu bersumber dari wahyu. Kalau melihat pandangan aliran rasionalisme ini, ada lagi apa ya, komunikasi saya lupa itu yang bersifat dengan mistik gitu Pak. Jadi itu tidak ada Pak. Jadi yang disebut ilmu pengetahuan itu bersumber dari akal pikiran. Jadi kalau ada yang katakan bahwa ilmu pengetahuan, ilmu komunikasi itu komunikasi ritual umpamanya, nggak ada Pak seperti itu. Itu bukan ilmu. Ya itu ngelmu lah gitu ya. Bukan ilmu komunikasi. Jadi teman-teman itu menggunakan istilah-istilah ini kadang-kadang tidak paham tentang filsafat ilmunya ya, sehingga menggunakan istilah-istilah yang salah gitu ya. Kemudian yang kedua, kelompok David Hume, John Locke dan Berkeley, mereka mengembangkan aliran empirisme. Ini aliran empirisme ini mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu dari pengalaman. Komunikasi mengembangkan ilmu pengetahuan dari pengalaman. Pengalaman berinteraksi dengan orang, ya, pengalaman berinteraksi dengan kelompok dan sebagainya. Terutama Prof. Neni dan Prof. Ati ini konsentrasi kepada PR ya. Itu PR itu berangkat dari pengalaman hidup bersama orang lain seperti itu. Ya, aliran empirisme. Mestinya beliau ada aliran empirisme ya, seperti itu. Nah, kemudian aliran kritisme ini yang dipelopori oleh Immanuel Kant. Aliran rasionalisme dan empirisme itu berkelahi, mereka bersaing, ya saling mengolok-olok. Ya, kemudian lahir aliran kritisme ini menggabungkan antara rasionalisme dan empirisme. Immanuel Kant mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu pertama kali berasal dari pengalaman. Ya, kemudian diramu menjadi sebuah pengetahuan oleh akal pikiran manusia. Atau bahkan ilmu pengetahuan juga bisa berasal dari pikiran orang dan kemudian dikombin dengan pengalaman di lapangan. Dari ajaran kritisme ini, maka penelitian kita hari ini harus menggabungkan ada deduktif dan induktif. Selalu seperti itu. Ada teori, ada pengumpulan data. Ini karena alirannya Immanuel Kant. Kalau tidak begitu, dibilang bukan riset. Nah, nanti kita lihat lagi ya, riset dan prosedur ya. Penelitian itu di pembahasan lain ya. Jadi fenomenologi itu bukan metode penelitian ya, tapi prosedur penelitian. Yang namanya metode penelitian itu akan menjadi kajian ilmiah. Sedangkan prosedur penelitian menjadi kajian filsafat. Jadi kualitatif itu menjadi kajian filsafat, bukan kajian ilmiah. Karena itu kualitatif bukan ilmiah. Ya, tetapi karya filsafat lebih tinggi dari kajian ilmiah. Kualitatif itu lebih tinggi dari kuantitatif. Karena memang penempatannya seperti itu. Denzin mengatakan bahwa semua peneliti kualitatif adalah filosof. Itu Denzin yang katakan seperti itu. Ya, sehingga kajian kualitatif itu dia satu tingkat lebih tinggi dari kuantitatif. Kalau kuantitatif menghasilkan ilmuwan-ilmuwan, kalau kualitatif menghasilkan filosof-filosof. Wah, itu Pak. Jadi lebih tinggi lagi ya. Nah, yang keempat itu aliran idealisme. Nah, aliran idealisme dari Hegel, ya, Fichte, dan Schelling ini mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah proses mental, proses psikologis yang sifatnya subjektif. Nah, karena di sinilah makanya kita lihat bahwa ada juga aliran-aliran ilmu pengetahuan yang mengembangkan ilmu pengetahuan dari subjektivitas. Jadi jangan
jangan salah, tidak semua ilmu pengetahuan itu dibangun dari positifis, objektivitas. Ada ilmu pengetahuan yang dibangun dari subjektivitas. Ini alirannya idealisme. Ya, idealisme dan fenomenologi nanti. Seperti itu. Jadi selama ini kita salah kemudian berpikir bahwa semua ilmu itu dikembangkan, dibangun dari objektivitas. Tidak, zaman dulu banyak yang mengembangkan ilmu dari idealisme ini. Ya, jadi Hegel itu membangun pengetahuan dari subjektivitas. Makanya jangan kaget kalau hari ini para ilmuwan, para mahasiswa S3 kita itu juga mengembangkan riset mereka dengan subjektivitas. Dan dari subjektivitas itu menghasilkan teori. Ada yang bertanya sama saya, Pak, bagaimana kita mengembangkan teori dari subjektivitas? Nah, kamu bertanya dengan kacamata kuantitatif ya, saya bilang. Kuantitatif membangun teori dari objektivitas. Tapi kalau kualitatif membangun teori dari subjektivitas loh ya, ada caranya. Jadi Anda bertanya dengan kacamata yang keliru ya, seperti itu. Ya, jadi tidak semua teori itu dibangun dari objektivitas. Ya. Tapi banyak hari ini hampir seluruh ilmu pengetahuan membangun teori dari subjektivitas. Karena sudah masuk ke arah tadi post critical itu. Post critical paradigm. Nah, ini yang aliran vitalisme ya. Aliran vitalisme ini aliran yang aneh ya. Ini yang biasanya dipakai untuk mistik-mistik itu, Pak. Ya, jadi ini kelompoknya Bergson, Schopenhauer, Nietzsche ini aliran lain ini, Pak. Mereka mengatakan bahwa fisik itu tidak bisa dilihat secara mekanistik dan deterministik aja. Tapi bisa berkembang sesuai dengan keinginan seseorang. Jadi orang yang berubah menjadi harimau itu, Pak, itu filsafatnya ini, Pak. Vitalisme. Dan itu ada ilmunya. Di desa saya, di desanya Prof. Alo, itu orang berubah jadi suanggi, Pak. Jadi babi. Orang berubah jadi babi. Kalau di Jawa, itu orang berubah jadi, di Jawa dan Sumatera, itu orang berubah menjadi harimau. Harimau, seperti itu. Itu bukan omong kosong. Filsafatnya adalah vitalisme. Saya belajar tenaga dalam, makanya saya tahu. Jadi kita bisa berubah menjadi monyet, bisa berubah menjadi serigala, itu sesuatu yang, makanya ada film orang berubah jadi serigala itu, Pak. Dulu ada film di TVRI yang namanya Minimal itu. Seorang dokter yang bisa berubah jadi harimau. Ini filsafatnya ini, Pak. Jadi Ibu Eka itu bisa loh berubah jadi harimau itu. Belajar, Bu. Ada yang kita dengar dulu babi ngepet, Bu. Loh, itu bukan omong kosong loh, Bu. Ada ilmunya, ini filsafatnya vitalisme. Filsafat vitalisme. Nah, ini yang terakhir, yang keenam disebut aliran fenomenologi. Aliran fenomenologi ini dipelopori oleh Husserl, Heidegger. Mereka ini adalah murid-muridnya Hegel. Kemudian mengembangkan fenomenologi ini sehingga fenomenologi ini menjadi aliran utama dari aliran kualitatif itu yang kita kenal. Ini aliran filsafat fenomenologi ya. Mereka mengatakan bahwa ilmu pengetahuan semua realitas sosial itu dibangun karena ada kesadaran. Jadi ada kesadaran yang mendorong akhirnya ilmu sosial. Oke. Ini kita lihat, kita lanjut ya. Kita lanjut karena waktunya pasti nggak cukup kalau dilihat satu persatu. Nah, kita berterima kasih kepada Pak Agus Kom ini karena beliau mengembangkan sosiologi, dan sosiologi ini melahirkan ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu komunikasi kita hari ini ya, yang kita pelajari itu berasal dari sosiologi Pak Agus Kom ini. Dari mana? Itu berasal dari ajaran Sokrates, Plato, Aristoteles, yang melahirkan filsafat sosial. Kemudian filsafat sosial itu ditarik oleh Agus Kom ini menjadi sosiologi, menjadi ilmu sosial. Dan kemudian para Jürgen Habermas menarik komunikasi itu keluar dari sosiologi itu menjadi komunikasi. Nah,
Di abad pertengahan kita mengenal ajaran-ajaran teosentris ya, ajaran-ajaran teosentris di mana ilmu pengetahuan bersumber kepada wahyu. Makanya kita kenal bahwa semua di Eropa itu pendeta, ilmuwan itu adalah pendeta. Di dunia Islam, para imam-imam itu menjadi ilmuwan. Mereka filosof dan ilmuwan. Itu seperti itu, Pak. Kenapa? Karena ada 10 abad pandangan dunia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan bersumber dari wahyu. Dan di sinilah makanya Galileo itu harus dibunuh. Karena pandangan dia bertentangan dengan pandangan gereja. Ya, sehingga gereja takut, penguasa takut, gereja takut jangan sampai ajaran-ajaran Galileo ini menyesatkan masyarakat. Sehingga harus dibunuh. Begitu juga Socrates di zaman itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, di Indonesia kita kenal Siti Jenar. Siti Jenar itu harus dibunuh. Itu keputusan Dewan Wali. Kenapa ajaran-ajaran Siti Jenar itu dipandang oleh Dewan Wali itu akan menyesatkan umat. Makanya itu harus dibunuh, Pak Bapak. Jadi ini perbedaan-perbedaan paradigma ini bahaya sekali ya. Ahmadiyah dikejar-kejar itu karena ya perbedaan paradigma dengan ahli sunnah wal jamaah. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi di Eropa kita kenal para pendeta-pendeta ini mereka semua adalah para ilmuwan ya. Ya, ini kita kenal Saint Agustinus ya. Kalau di dunia Islam Al-Farabi, Ibnu Rus dan sebagainya itu. Ya. Nah, filsafat menjadi abdi dari teologi di mana pemikiran-pemikiran filosofis digunakan untuk mendukung kebenaran wahyu. Coba bayangkan. Jadi pikiran-pikiran wahyu itu hanya dipakai untuk mendukung kebenaran wahyu. Menurut saya inilah yang paling betul. Tapi menurut ajaran-ajaran filsafat modern, ilmuwan modern tidak betul. Kenapa? Karena Agus Comte memberi dasar kepada riset ilmiah, pengetahuan ilmiah itu harus positivisme, bersumber dari akal pikiran manusia. Saya sebagai umat beragama, saya lebih cocok dengan era ini, era modern ini, bahwa ilmu pengetahuan itu sebenarnya bersumber dari wahyu. Tapi dipersalahkan oleh kelompok-kelompok modern ya, posmo, terutama aliran yang dibawa oleh Agus Comte. Nah, jadi kemudian filsafat modern ini di abad 17-19 dia berkembang dan nantinya menghasilkan satu dengan Renaissance. Ya. Renaissance ini kelahiran kembali. Yaitu kalau kita lihat kelahiran kembali begini Pak, kira-kira seperti ini. Jadi pertama kali Yunani kuno, ya kurang lebih 600 tahun sebelum Masehi, orang meninggalkan mistik beralih ke logos. Ya, beralih ke logos. Kemudian abad pertengahan 300 tahun sebelum Masehi sampai 1300 dari logos ke wahyu. Orang ke wahyu tadi itu ya. Maka pendeta, imam itu menjadi ilmuwan semua. Kemudian kejayaan Islam di zaman ini juga mengadopsi cara ini, fokus ke wahyu ya, kira-kira 39 sampai 13. Kemudian filsafat modern itu merubah wahyu ke akal pikiran dengan pemikiran-pemikiran sekuler ya, sekuler mereka, yaitu dari wahyu ke akal pikiran. Sampai hari ini. Kemudian Agus Comte juga berpandangan bahwa akal pikiran itu harus berlandaskan pada observasi. Jadi ilmu pengetahuan harus berlandaskan pada hasil pengamatan. Sampai hari ini, alam simbolis, alam postmodern, hari ini semua menggunakan akal pikiran manusia. Jadi kira-kira seperti itu, ya perkembangan sumber pengetahuan manusia. Nah, kita kenal di zaman ini René Descartes dan sebagainya ya. Kita lanjut ya. Nah, ke Agus Comte ini. Jadi Agus Comte inilah membawa pandangan positivisme kepada kita. Kemudian kita mengenal bahwa ada kriteria positivisme ya, yaitu explanatoris dan prediktif. Jadi ilmu-ilmu ilmiah itu harus berlandaskan pada explanatoris dan prediktif. Jadi kalau teori ilmu komunikasi yang berlandaskan kepada positivisme itu bersifat explanatoris dan prediktif. Sedangkan hari ini ilmu-ilmu komunikasi tidak saja berlandaskan pada positivis, tapi berlandaskan juga pada fenomenologi ya, pada
pada fenomenologi. Nah, hari ini kita lihat bahwa pandangan positivisme di dalam ilmu pengetahuan termasuk ilmu komunikasi menyebabkan ilmu komunikasi itu harus punya objek. Dia harus objektif. Ya, teori-teori komunikasi harus objektif. Yaitu teori-teori komunikasi tentang semesta harus bebas nilai. Nggak boleh bicara buruk. Jadi kalau Pak Asep itu melakukan penelitian terhadap kelompok-kelompok kelompok-kelompok riskan ya, atau kelompok sensitif ya, kelompok-kelompok sensitif di dalam kehidupan sosial, terutama orang-orang pengedar narkoba dan sebagainya, mempelajari bagaimana model interaksi mereka. Bapak tidak boleh mengatakan bahwa kehidupan mereka itu baik buruk, tidak boleh. Bapak harus bebas nilai, tidak boleh membicarakan baik buruk. Tetapi bahwa komunikasi yang dikembangkan itu fungsional atau tidak fungsional. Bicara fungsi, ya, bukan bicara nilai. Jadi objektif itu bicara fungsi. Kemudian berikutnya fenomenalisme, bahwa ilmu pengetahuan komunikasi itu hanya bicara tentang yang kelihatan saja. Yang tidak kelihatan tidak bicara. Itu nanti dibicara di filsafat yang lain. Nah, gitu ya. Tapi filsafat positivisme itu mengajarkan bahwa ilmu komunikasi itu hanya lihat yang tampak aja. Bagaimana kalau Bapak membentak seseorang, reaksi ya psikologis orang bagaimana? Dia menangis, dia tertawa. Nah, itu aja yang tampak. Jadi pola-pola komunikasi yang kita bangun itu dalam komunikasi kita itu yang terlihat saja. Itu yang kemudian bisa dideskripsikan. Sedangkan di balik itu tidak demikian. Tidak kemudian menjadi sebuah fenomenalisme. Kemudian reduksionisme. Reduksionisme ini mengatakan bahwa semua pengetahuan kita ini harus direduksi dengan fakta. Fakta keras. Jadi kalau kita bilang bahwa dunia ini bulat, maka ada yang namanya globe itu, Pak. Globe itu merupakan reduksi dari bumi ini bundar. Kalau Bapak mengatakan bahwa saya sedang mengembangkan komunikasi persuasif, itu harus ada reduksinya loh ya. Komunikasi persuasif itu reduksinya apa, modelnya apa, ya, bendanya itu apa. Makanya buku disertasi itu ada reduksi dari bapak-bapak ini kuliah di program doktor atau S2, tesis, disertasi itu ada reduksi dari beberapa tahun Bapak belajar di sana. Kemudian naturalisme. Naturalisme ini merupakan teori-teori yang dikembangkan oleh positivisme yang mengatakan bahwa semesta ini adalah objek yang bermekanisme seperti arah jam. Jadi kalau buah apel itu dari atas jatuh ke bawah. Nah, itu yang disebut naturalistik. Bukan buah apel itu jatuh kemudian melayang-layang, itu bukan naturalistik. Cerita di Surabaya itu, Bu, Pak, ada seorang yang namanya Sakera. Sakera ini kalau ditembak oleh Belanda, mati, nanti malam hidup lagi. Kena embun, malam hidup lagi. Nah, Sakera ini bukan naturalistik. Ini penganut paham lain ini seperti ini. Orang kalau ditembak, mati atau kepalanya dipotong dari badan, ya mesti mati kan. Nah, Sakera malam hari hidup lagi loh, Pak. Walaupun sudah dipotong seperti itu. Nah, ini bukan naturalistik. Nah, positivis memiliki pengaruh yang amat kuat terhadap berbagai disiplin ilmu, termasuk kuantitatif hari ini, sampai dewasa, sampai hari ini. Jadi kuantitatif itu sangat kuat sekali. Ya. Walaupun sudah zaman dulu, sudah bukan zamannya lagi. Ya, kuantitatif itu sudah era klasik, sudah bukan zaman lagi. Tapi hari ini masih kuat, melekat di pikiran-pikiran para guru-guru besar kita, para dokter-dokter kita, sehingga mereka mengajarkan ya positivisme ini kepada murid-muridnya itu terus begitu ya. Tetapi di seberang sana sudah menghadang apa yang disebut dengan pandangan kritis itu, fenomenologi atau post kritikal tadi itu.
Jadi ini ada pertarungan paradigma ya di dalam ilmu komunikasi ini. Ada yang positivism, ada yang fenomenologi, ada yang post kritikal ya. Itu terutama bahwa komunikasi ini dikembangkan dengan tradisi post kritikal. Lahirnya ilmu komunikasi ini dari teori-teori kritis ya, tetapi juga dipengaruhi oleh positivism seperti itu. Nah, ini yang membuat positivism itu sampai hari ini dipegang teguh karena ada doktrin positivism. Jadi kuantitatif itu Pak, Bu, itu karena kekuatannya di doktrin paradigma. Ini doktrin paradigma mereka. Satu, klaim kesatuan ilmu. Ya, ini doktrin mereka ya. Ilmu-ilmu sosial, ilmu manusia dan ilmu alam, termasuk juga komunikasi, berada di bawah payung paradigma yang sama, yaitu paradigma positivis. Ini doktrin loh, seperti itu. Ya. Kemudian doktrin yang kedua, ya klaim yang kedua, kesatuan bahasa. Bahasa perlu dimurnikan dari konsep-konsep metafisis, ya, dengan mengajukan parameter verifikasi. Jadi ilmu pengetahuan itu akan dibilang sebagai ilmu pengetahuan kalau bisa diverifikasi. Padahal tidak semua pengetahuan bisa diverifikasi. Yang bisa diverifikasi hanya kuantitatif. Kualitatif tidak bisa diverifikasi. Bagaimana Butia mengklasifikasi Sargen Haberman, Sargen ya, Wayne Sargen, waktu itu dia melakukan penelitian di Dani, kemudian Butia membaca hasil riset di hari ini, Butia soal saya mau verifikasi ini bisa dia. Bagaimana? Realitas sosialnya sudah berlalu. Bahkan Pak Abahoro sendiri sudah meninggal. Seperti nggak bisa diverifikasi. Tapi di kuantitatif bisa diverifikasi. Ini doktrin. Nah, kemudian klaim yang terakhir, klaim kesatuan metode. Metode verifikasi bersifat universal. Jadi metode penelitian itu ilmu-ilmu sosial apapun, termasuk komunikasi, yaitu kuantitatif. Maksud seperti itu. Nah, ini doktrin ya. Padahal hari ini tidak demikian. Saya bertemu dengan Prof. Sugiono. Prof. Sugiono itu teman akrab kami. Kita sama-sama di satu asosiasi ya, Asosiasi Dosen Metodologi Penelitian. Dia bilang sama saya begini, Dek, kuantitatif itu kuno. Kuno. Loh, kaget saya. Loh, kok bisa, Prof? Lah, itu lahir sejak zaman Agus Comte, dia bilang. Kalau mau modern, ya sampean itu. Dia bilang. Kalau mau modern, ya dia tunjuk ke saya. Ya kualitatif itu. Kalau mau modern lagi, ya mix method, dia bilang. Nah, itu Prof. Sugiono. Tapi saya ketika menulis buku, saya tidak menggunakan istilah kuno. Ya. Saya menggunakan istilah klasik. Ya, metode kuantitatif itu klasik. Karena eranya lampau seperti itu Bapak Ibu. Tapi sampai hari ini masih kuat bertahan. Nah, kemudian kita lewat ya. Kita lewat saja. Ini nanti di tempat lain baru kita bicara. Oke. Mari ini disiplin ilmu komunikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, objek komunikasi, ilmu komunikasi itu ada dua. Semua ilmu pengetahuan itu ada dua ini. Yang disebut objek material dan objek formal. Nah, objek materialnya siapa? Manusia. Ilmu komunikasi ini dipakai untuk manusia, bukan pakai jin, bukan dipakai untuk jin, tidak, untuk manusia. Karena itu yang menggunakan, yang menjadi subjek ilmu komunikasi manusia. Nah, objek formalnya baru kita bagi menjadi dua. Ya, objek umum itu interaksi sosial, media interaksi komunikasi, dampak teknologi, media komunikasi, dan lain-lain, silakan Bapak kembangkan. Dan objek spesifiknya, kita kenal komunikasi, pesan, receiver, kanal, efek media, dan sebagainya. Dan ini bergerak, objek formal ini bergerak ya, bisa bertambah, bisa berkurang. Karena sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Bapak Ibu sekalian harus paham kalau belajar ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu punya dua objek. Satu objek material dan objek formal.
Objek manusia pasti objek material pasti manusia. Karena manusia yang menggunakan ya ilmu komunikasi. Nah, objek formalnya baru kita lihat bagaimana aspek manusianya itu, yaitu interaksi sosial, media interaksi komunikasi, dampak teknologi, media, dan Bapak Ibu boleh tambah di sini ya. Kemudian objek spesifik yang kita kenal dengan teori-teori komunikasi itu, seperti komunikan, pesan, receiver, kanal, efek media, dan sebagainya. Dan ini pun bergerak, bertambah. Akhir-akhir ini juga realitas sosial berkembang, sehingga objek formal ini tidak baku ya, tetapi dia selalu berkembang seirama dengan perkembangan realitas sosial komunikasi ya. Nah, di dunia paling tidak di Indonesia, paradigma ilmu komunikasi itu 3 ini yang paling berpengaruh. 1, paradigma teori komunikasi linear. Ya, orang yang berpandangan bahwa teori komunikasi itu harus linear, S1 komunikasi, S2 komunikasi, S3 komunikasi, begitu terus ya. Tapi sesungguhnya di dunia ini, perkembangan ilmu pengetahuan yang linear ini semakin terbatas. Nanti di akhirnya kita akan lihat, dia akan masuk di teori tradisional, paradigma teori komunikasi. Kemudian ada lagi yang kedua yang namanya teori komunikasi multilinear, atau disebut dengan post-disiplin ini. Nah, ini yang paling berkembang di Indonesia hari ini. Ya, yang paling berkembang di Indonesia hari ini. Dan yang ketiga, paradigma teknologi media komunikasi. Bahwa teori-teori komunikasi di dunia ini, paling tidak di Indonesia, berkembang seirama dengan mengikuti arah perkembangan teknologi media komunikasi. Saya hari ini tidak lagi menggunakan istilah teknologi informasi dan komunikasi. Itu sudah nggak pas hari ini. Saya lebih cocok menggunakan TMK, ya, teknologi media komunikasi. Karena kita tidak bisa memisahkan antara teknologi media informasi dan komunikasi. Teknologi informasi mengarah ke media-media komunikasi. Selalu seperti makanya tadi saya katakan kenapa prodi saya di Malaysia itu nama prodinya itu adalah teknologi multimedia dan komunikasi. Ya, karena tidak bisa dipisahkan. Semua perkembangan teknologi berkaitan dengan komunikasi manusia. Semua perkembangan teknologi informasi maksud saya itu berkaitan dengan media komunikasi manusia. Itu seperti itu. Nah, kita lihat Stephen Littlejohn, dia membuat tradisi, ya, dia dalam buku dia yang terakhir juga dengan Voss dan Otzel, dia masih tetap menggunakan istilah tradisi teori komunikasi. Itu ada 7, yaitu tradisi semiotik, tradisi fenomenologikal, tradisi cybernetik, tradisi sosio-psikologikal, tradisi sosial-kultural, tradisi kritikal. Nah, dia masih menggunakan tradisi kritikal, karena kritikal ini merupakan ruh dari teori-teori komunikasi. Dan yang ketiga, tradisi retorikal. Nah, tradisi retorikal ini nanti kita lihat ya, siapa yang mempeloporinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga selain Jager Habermas, kita juga mengenal Adorno. Adorno ini juga bicara awal tentang komunikasi, tapi yang dibicara adalah sistem ya, sing di dalam bahasa. Sistem sing itu apa, Pak? Pesan ya, sinyal ya. Ya, sistem pesan atau sinyal di dalam bahasa. Karena itu kita mengenal teori-teori ini dari Saussure dan lain sebagainya. Tapi Adorno ini kita kelompokkan sebagai kelompok orang yang memberi warna terhadap perkembangan teori-teori komunikasi. Karena itu kita kenal seperti ilmunya Pak Alex Sobur ya, yaitu semiotika komunikasi ya, termasuk ilmu saya tentang konstruksi sosial, ya, media massa itu melihat bagaimana pesan ini, sistem pesan ini disampaikan. Tapi konstruksi sosial itu
mengadopsi teori-teorinya Peter Berger dan Lachman itu. Kemudian kita mengenal teori tindakan yang tadi saya sebut, yaitu Jürgen Habermas ya. Jürgen Habermas mengembangkan teori tindakan, membawa sosiologi ke komunikasi. Kemudian, kita lihat sekarang paradigma komunikasi postdisiplin ya. Diceritakan oleh Weisbord. Jadi ini bukan cerita saya, ya postdisiplin ini. Kita sudah lama mengenal paradigma komunikasi multilinear. Jadi ilmu itu berkembang menjadi dua, Pak, Bu. Satu secara linear, satu multilinear. Tetapi Weisbord menggunakan istilah postdisiplin. Di dalam buku dia yang terakhir, saya secara kebetulan beberapa waktu kemudian main-main di toko buku yang sering saya hampiri kalau saya di Kuala Lumpur, yaitu Konikenia ya, di Menara Berkembar itu. Ternyata dapat ini ya, buku yang ditulis oleh Silvio Weisbord ini, yaitu Komunikasi Postdisiplin. Nah, saya baca kemudian masuk ke dalam pemikiran bahwa komunikasi disiplin ini merupakan teori-teori komunikasi yang multilinear. Jadi klop. Selama ini kita mengatakan bahwa komunikasi itu berkembang secara tradisional, secara linear, sehingga kita katakan berkembang secara tradisional, tapi juga multilinear, tapi tidak ada dasarnya. Nah, baru kemudian Weisbord ini dia menulis dengan postdisiplin ini menjadi dasar dari multilinear itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita teruskan ke sini, ini penjelasannya panjang lebar, nanti kita lihat di sini. Ilmu komunikasi itu dihimpun oleh dua disiplin ini. Satu disiplin tradisional, yang kita kenal sana broadcasting, public relation, media, efek media, markom, dan lain sebagainya, itu masuk di dalam disiplin tradisional, ilmu-ilmu komunikasi. Itu dikembangkan dari zaman dahulu kala, Pak. Ya, dari tradisi SOR dan lain sebagainya itu adalah tradisi disiplin tradisional ilmu komunikasi. Tetapi yang disebut dengan multilinear oleh Weisbord mengatakan postdisiplin itu yang kita kenal seperti komunikasi pariwisata, komunikasi kesehatan, komunikasi kebijakan, sosiologi komunikasi, ini semua adalah postdisiplin. Jadi disiplin tradisional itu artinya begini. Disiplin ini dikembangkan berdasarkan pada tradisi-tradisi komunikasi dari waktu ke waktu. Nah, sedangkan postdisiplin ini adalah teori-teori komunikasi yang dikembangkan di era posmo. Di era posmo. Jadi teori-teori komunikasi posmo itu adalah postdisiplin. Tidak bisa lagi mengadopsi teori-teori tradisional, Pak. Teori tradisional itu mengalami jalan buntu kalau tidak dikombin dengan teori-teori lain yang berasal dari disiplin-disiplin ilmu lain. Dan justru disinilah, ini tradisi Amerika, Pak. Postdisiplin ini tradisi Amerika. Amerika itu mengapa begitu cepat perkembangan ilmu pengetahuan di sana? Karena mereka penganut paham postdisiplin. Multilinear. Jadi ilmu itu kalau linear saja itu tidak berkembang. Tapi kalau dia multilinear, dia kemudian bercabang-cabang. Nah, hari ini kita lihat dua disiplin ini dalam ilmu komunikasi itu berkembang semarak. Bahkan saya melihat bahwa postdisiplin jauh lebih semarak perkembangannya bila dibandingkan dengan disiplin tradisional itu. Bahkan ada beberapa kajian komunikasi, umpamanya broadcasting, itu yang dianggap bahwa ke depan itu sudah tidak laku lagi, kecuali kita rubah menjadi digital broadcasting. PR itu di waktu akan datang sudah nggak laku lagi, kecuali dirubah menjadi digital PR. Ya, seperti itu. Ya, markom iklan itu ke depan semua orang bisa bikin. Nah, kita rubah menjadi digital markom umpamanya. Makanya di prodi di fakultas saya, Pak, mulai tahun depan itu sudah berubah ya menjadi digital PR, digital broadcasting, dan digital sinematografi. Karena dianggap
bahwa hal ini sudah mengalami jalan. Semua orang bisa bikin film, semua orang bisa jadi PR, semua orang bisa membroadcast pesan-pesan dia di media. Jadi kalau kita tidak merubah disiplin ini menjadi sesuai zaman ini, suatu saat ditinggal. Saya mendapatkan satu hasil riset yang mengatakan tapi bukan di Indonesia, di luar negeri. Hasil riset mengatakan salah satu disiplin yang mahasiswanya kecewa adalah komunikasi. Angkanya 27%. Ini saya cerita nih, saya dekan Fakultas Komunikasi. Makanya saya prihatin ini. Tetapi ada tetapinya. Mengapa mereka bilang kecewa? Karena dikatakan bahwa ilmu komunikasi itu terlalu umum. Terlalu umum. Jadi kalau kita belajar ilmu komunikasi itu terlalu umum, makanya lebih baik dispesifik ya ke digital broadcasting, digital PR itu lebih cocok. Dan ketika prodi saya hari ini membuka 3 konsentrasi itu semuanya digital, itu angka jumlah mahasiswanya naik tinggi sekali. Karena orang tua itu paham. Ya, digital broadcasting, digital PR itu ngerti. Tapi kalau hanya ilmu komunikasi bingung. Orang tua ngomong sama saya, datang ke kampus, kemudian ngomong sama saya itu bingung Pak, anak saya ini mau ngotot belajar di komunikasi, ilmu komunikasi itu apa Pak? Nah, mereka nggak paham. Tapi kalau sudah bilang digital PR, nah baru paham Pak. PR, kemudian broadcasting itu Pak. Nah, untuk itu perlu sentuhan-sentuhan dari pos disiplin ini. Makanya di luaran sana berkembang disiplin yang ini menjadi masa depan kita ya, masa depan ilmu komunikasi. Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin waktunya pas 9:15 menit ya. Saya ambil yang penting-penting saja, tinggal ada sisa 15 menit untuk kita diskusi. Terima kasih.